Bayangkan dua orang, keduanya memiliki semangat, ambisi, dan kerja keras yang tak diragukan. Namun yang satu terus naik, seperti memiliki magnet yang menarik peluang dan kemudahan. Sementara yang lain tetap berputar di tempat, seolah berjalan di treadmill kehidupan, bergerak, tapi tidak sampai kemana-mana. Fenomena ini terlalu sering kita saksikan. Ada orang yang tampaknya beruntung, terus-menerus mendapat peluang emas, tanpa terlihat mengerahkan upaya luar biasa. Sementara yang lain bekerja siang malam, membaca semua buku self-help, ikut semua seminar, namun hasilnya tak sebanding dengan energi yang dikeluarkan. Mengapa hal ini terjadi? Kita hidup dalam dunia yang memuja kerja keras. Kita diajarkan sejak kecil bahwa jika ingin sukses, kita harus mengejar impian, berjuang mati-matian, dan tidak pernah menyerah. Tapi, semakin kita mengejar sesuatu, semakin ia menjauh. Seperti bayangan yang tak bisa disentuh, semakin kita berlari, semakin ia ikut menjauh. Jim Rohn tidak berkata bahwa kerja keras tidak penting, tapi ia mengingatkan sesuatu yang jauh lebih mendalam, bahwa sukses bukan tentang apa yang kita kejar, melainkan tentang siapa kita menjadi. Sukses sejati bukan hasil dari usaha luar, tapi dari transformasi dalam. Ketika kita mengubah identitas kita, cara kita berpikir, merasa, dan bersikap, maka realitas pun mulai berubah mengikuti. Kita tidak perlu lagi berlari mengejar kesuksesan. Kesuksesanlah yang mulai berjalan ke arah kita. Inilah yang tidak banyak disadari, bahwa keberhasilan sejati lahir bukan dari banyaknya jam kerja, tapi dari kualitas diri yang menarik keberhasilan itu sendiri. Orang-orang yang tampak selalu beruntung sebenarnya telah membentuk keyakinan dan identitas di dalam dirinya yang sesuai dengan hasil yang mereka alami. Mereka tidak selalu bekerja lebih keras. Mereka hanya menjadi versi diri yang sesuai dengan kehidupan yang mereka inginkan. Dan disinilah letak mitos besar, bahwa kerja keras selalu berbanding lurus dengan kesuksesan. Nyatanya, dunia dipenuhi orang-orang yang bekerja keras, namun tetap hidup dalam kekurangan. Bukan karena mereka malas, tapi karena mereka belum mengubah diri mereka menjadi pribadi yang mampu menarik kesuksesan. Sukses, seperti gravitasi, tidak bisa dipaksa. Ia datang secara alami, seperti bunga yang mekar bukan karena dipaksa, tapi karena ia bertumbuh dalam kondisi yang tepat. Tugas kita bukan memaksa hasil untuk datang, tapi menciptakan ekosistem dalam diri, keyakinan, sikap, emosi, yang memungkinkan hasil itu hadir dengan sendirinya. Kita tak perlu lagi mengejar dengan penuh kecemasan. Sebaliknya, kita bisa mulai bertanya, siapa saya jika sudah memiliki semua yang saya inginkan? Apa sikap, kebiasaan, dan pola pikir saya jika saya sudah menjadi pribadi yang sukses? Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini bukan sekadar latihan imajinasi, ia adalah cetak biru transformasi. Karena ketika kita mulai menjadi pribadi itu, dalam cara kita berbicara, mengambil keputusan, dan melihat dunia, realitas di sekitar kita mulai menyesuaikan. Sukses bukan tujuan di depan yang harus dikejar, ia adalah resonansi, pantulan dari siapa kita dalam. Dan saat kita memperbaiki kualitas dalam diri, hidup pun mulai mencerminkan kualitas itu di luar. Jadi, berhentilah mengejar, mulailah menjadi. Karena yang kita kejar seringkali menjauh, tapi yang kita tarik melalui siapa diri kita, akan datang tanpa perlu dikejar. Bayangkan sebuah gunung es. Bagian yang tampak di permukaan hanyalah 5% dari keseluruhan masanya, sementara sisanya tersembunyi jauh di bawah permukaan laut. Begitu juga dengan pikiran manusia. Apa yang kita sadari, pikiran logis, niat baik, dan rencana matang, hanyalah sebagian kecil dari kekuatan sesungguhnya yang membentuk hidup kita. Sisanya dikendalikan oleh pikiran bawah sadar. Penelitian menunjukkan bahwa hingga 95% perilaku manusia dikendalikan oleh pikiran bawah sadar. Artinya, keputusan, kebiasaan, bahkan takdir hidup kita lebih banyak ditentukan oleh program-program yang tersembunyi, bukan oleh kemauan sadar kita. Disinilah letak perbedaan besar antara mereka yang hidup dalam kemudahan dan mereka yang terus berjuang. Orang-orang yang tampak beruntung
mereka yang dengan mudah menemukan peluang, rezeki, dan hubungan yang selaras, bukanlah korban kebetulan. Mereka adalah hasil dari pemrograman dalam diri yang berbeda. Mereka memandang dunia dari lensa kelimpahan, bukan kekurangan. Mereka tidak hidup dari rasa takut akan kegagalan, tapi dari keyakinan bahwa segala sesuatu mendukung mereka. Sebaliknya, banyak dari kita tanpa sadar memprogram diri dengan pola pikir menghindari kemiskinan, menghindari penolakan, atau menghindari kegagalan. Ironisnya, fokus semacam ini justru menjadi magnet yang menarik lebih banyak hal yang ingin kita hindari. Inilah hukum yang sering disalahpahami. Pikiran tidak membedakan antara keinginan dan ketakutan. Ia hanya tahu apa yang terus-menerus kita pikirkan. Maka ketika kita berfokus pada apa yang tidak kita inginkan, alam bawah sadar justru menjadikannya kenyataan. Disinilah kita masuk ke konsep penting, yaitu perbedaan antara inner intention dan outer intention. Inner intention adalah usaha keras yang dipicu oleh kehendak pribadi. Ia berkata, "Saya harus melakukan ini agar bisa mendapatkan itu." Ia seringkali disertai ketegangan, kontrol, dan kecemasan. Meski bisa menghasilkan sesuatu, jalannya sering lambat dan penuh tekanan. Sebaliknya, outer intention adalah kekuatan yang lebih halus, namun jauh lebih kuat. Ia tidak berkata, "Saya harus berusaha keras untuk mendapatkan." Ia berkata, "Saya sudah layak menerima ini, dan saya percaya alam semesta akan menyediakannya." Keyakinan ini tidak pasif, melainkan aktif secara energi. Ia selaras dengan arus kehidupan, bukan melawan. Ketika kita selaras dengan outer intention, kita tidak memaksa pintu terbuka, kita menemukan pintu yang terbuka sendiri. Sama seperti sungai yang tidak pernah melawan batu, tapi tetap mampu mengukir lembah. Kekuatan luar biasa itu lahir bukan dari paksaan, tapi dari arah dan kejelasan. Mengakses outer intention bukan berarti kita berhenti bertindak, tapi tindakan kita lahir dari keyakinan, bukan ketakutan. Kita bergerak karena kita tahu bahwa hasilnya sudah disediakan, bukan karena kita takut gagal. Dalam dunia yang menghargai kerja keras tanpa henti, berbicara tentang kekuatan pikiran bawah sadar dan outer intention terdengar seperti kemewahan. Tapi sesungguhnya, inilah akar dari pencapaian luar biasa, yang seringkali disalahpahami sebagai keberuntungan. Mereka yang memahami ini tidak hanya bekerja keras, mereka bekerja dengan arah. Mereka tidak hanya bermimpi, mereka memprogram. Dan ketika energi batin dan keyakinan bawah sadar selaras dengan impian, maka dunia pun mulai bergerak untuk mewujudkannya. Jadi pertanyaannya bukan lagi, apa yang harus saya lakukan untuk sukses? Tapi, siapa saya di dalam, dan apa yang saya percaya hingga saya menarik realitas ini? Karena pada akhirnya, kita tidak mendapatkan hidup yang kita inginkan. Kita mendapatkan hidup yang sesuai dengan siapa kita percaya diri kita. Kita hidup di dunia yang terobsesi pada mengontrol hasil. Kita ingin memegang kendali atas segalanya, rencana, waktu, bahkan bagaimana semesta harus menjawab doa kita. Tapi semakin keras kita mencoba mengendalikan, semakin hidup terasa berat. Inilah paradoks terbesar dalam pencapaian. Semakin kita melepaskan, semakin mudah yang kita inginkan datang. Bukan karena kita menjadi pasif, tapi karena kita mulai memahami mekanisme sejati dari penciptaan realitas, bahwa pikiran bawah sadar adalah alat yang jauh lebih kuat daripada logika sadar. Dan kuncinya bukan pada usaha keras terus-menerus, melainkan pada bagaimana kita memprogram ulang pikiran ini agar bekerja untuk kita, bukan melawan. Salah satu cara paling efektif adalah dengan metode yang sederhana namun dalam, yaitu set it and forget it. Bayangkan kamu menanam benih pohon. Kamu menaruhnya di tanah, menyiraminya, lalu kamu tidak lagi menggali setiap hari untuk melihat apakah ia tumbuh. Kamu percaya bahwa alam akan bekerja selama kamu tidak merusaknya. Begitu pula dengan keinginan. Tuliskan niatmu dengan jelas, visualisasikan dengan rasa seolah itu sudah nyata, lalu lepaskan. Set it and forget it, bukan tentang melupakan impian, tapi tentang mempercayakan proses.
Memberi ruang bagi semesta untuk bekerja tanpa kita mengacaukan alurnya dengan kecemasan dan keraguan. Salah satu kisah nyata datang dari seorang wanita yang ingin menemukan pasangan hidup. Ia menulis keinginannya secara spesifik, membayangkan kehidupan bersama dengan rasa bahagia, lalu menjalani hari-harinya. 3 tahun kemudian, saat ia tidak lagi mencari, orang yang ia gambarkan dalam tulisannya datang begitu saja, bukan karena kebetulan, tapi karena ia telah selaras. Di balik proses ini, otak kita memiliki 2 sistem penting, yaitu Executive Network dan Default Mode Network. Executive Network adalah bagian dari pikiran sadar. Ia merencanakan, menganalisis, mengatur. Kita menggunakannya saat bekerja, belajar, atau membuat keputusan. Tapi terlalu lama hidup di wilayah ini bisa membuat kita lelah, cemas, dan merasa hidup seperti beban. Sementara itu, Default Mode Network aktif ketika kita rileks, saat mandi, berjalan santai, atau menjelang tidur. Disinilah pikiran bawah sadar bekerja menyusun makna, mengintegrasikan informasi, dan menghubungkan titik-detik kehidupan. Banyak solusi terbaik lahir saat kita tidak berpikir terlalu keras. Seperti otot yang tumbuh saat istirahat, begitu pula keinginan. Mereka bertumbuh saat kita berhenti memaksakan. Inilah pentingnya defocusing, yaitu memberi ruang bagi keajaiban untuk bekerja di luar kendali logika. Jika kita terus memikirkan masalah, kita menguatkan masalah itu. Tapi saat kita melepaskan dan mempercayai bahwa hidup sedang mengatur jalannya, kita membuka diri untuk menerima hal-hal yang lebih besar dari apa yang bisa kita bayangkan. Program ulang pikiranmu bukan dengan ketegangan, tapi dengan ketenangan. Bukan dengan paksaan, tapi dengan keyakinan. Buat niatmu, rasakan sebagai nyata, lalu serahkan. Jalani hidupmu dengan penuh syukur seolah itu sudah terjadi, karena pada level energi, sebenarnya memang sudah. Dan pada akhirnya, kesuksesan yang paling dalam bukan datang karena kita terus mengejar, tapi karena kita belajar menciptakan ruang di dalam, agar keajaiban bisa masuk tanpa hambatan. Impian tanpa tindakan hanyalah angan, tapi tindakan tanpa arah dan jiwa hanya akan menjadi kelelahan. Banyak orang sudah tahu apa yang mereka inginkan, tapi tidak tahu bagaimana mewujudkannya tanpa kehilangan kedamaian dalam prosesnya. Disinilah tantangan 90 hari hadir, bukan sebagai tekanan, tetapi sebagai ruang suci untuk mengundang impianmu turun dari langit ide ke tanah kenyataan. Bukan tentang kerja keras tanpa henti, ini tentang menjadi selaras, menyatukan niat, tindakan, dan penyerahan dalam harmoni yang lembut namun kuat. Langkah pertama adalah menyusun daftar intensi mingguan. Bukan daftar tugas biasa, melainkan daftar dari 3 dimensi kehidupan, yaitu menjadi, melakukan, dan memiliki. 1. Being goals. Siapa kamu ingin menjadi? Ini adalah fondasi energi. Misalnya, saya lebih percaya diri, saya menjadi pribadi yang penuh kasih, atau saya hadir penuh di setiap momen. 2. Doing goals. Apa tindakan yang selaras dengan versi dirimu yang baru? Contoh, saya menulis selama 30 menit setiap pagi, atau saya menghabiskan waktu berkualitas dengan keluarga. 3. Having goals. Apa yang kamu izinkan hadir dalam hidupmu? Ini adalah hasil yang kamu pilih, seperti saya menerima tambahan penghasilan 5 juta bulan ini, atau saya tinggal di rumah yang nyaman dan damai. Tulis niat ini setiap minggu, bukan untuk mengontrol hasilnya, tetapi untuk mengarahkan energimu. Dengan menuliskannya, kamu mengirim sinyal ke pikiran bawah sadar. Ini arah hidupku sekarang. Tapi ingat, ini bukan perlombaan. Setiap akhir minggu, luangkan waktu untuk melakukan review, dengan lembut, tanpa menghakimi. Tanyakan pada dirimu, apa yang berkembang minggu ini, bukan apa yang gagal. Fokuslah pada progres, bukan kesempurnaan, karena perubahan sejati tidak selalu terlihat dalam langkah besar. Ia tersembunyi dalam kebiasaan kecil yang konsisten, dalam satu keputusan berani, satu doa tulus, satu tindakan penuh niat. Dan di atas segalanya, pelajari seni tertinggi dalam pencapaian,
yaitu surrender, atau melepaskan. Bayangkan kamu sedang menerbangkan layang-layang. Kamu menarik talinya terlalu kuat, dan ia jatuh. Tapi saat kamu tahu kapan harus melepaskan, layang-layang itu naik lebih tinggi. Begitu pula impianmu. Ketika kamu sudah menanam benihnya dan menyiraminya dengan niat dan tindakan, maka langkah berikutnya adalah percaya. Biarkan hidup bekerja. Surrender bukan pasrah. Ia adalah bentuk tertinggi dari kepercayaan. Kepercayaan bahwa semesta bukan lawan, tapi sekutu. Bahwa saat kamu bergerak dari tempat yang benar, dari cinta, bukan takut, hidup akan membuka jalannya sendiri. Dalam 90 hari, kamu mungkin tidak akan melihat semua hasil yang kamu bayangkan, tapi kamu akan menjadi pribadi yang berbeda, lebih selaras, lebih sadar. Dan justru dari transformasi itulah, impianmu mulai menemukan jalannya ke dalam hidupmu. Bukan dengan paksa, tapi dengan anggun. Karena dalam kehidupan, bukan siapa yang paling cepat yang menang, tapi siapa yang paling selaras. Dan yang paling selaras adalah mereka yang tahu kapan harus bertindak dan kapan harus percaya. Ada masa di mana kita diajarkan bahwa untuk sukses, kita harus berlari tanpa henti. Bangun pagi, kerja lembur, kurangi tidur, buang rasa lelah. Kita diajarkan bahwa hanya mereka yang menggiling hidup siang dan malam yang pantas mendapatkan hasil. Namun, bagaimana jika paradigma itu hanya setengah kebenaran? Ada kisah yang jarang diceritakan, tentang mereka yang bekerja lebih sedikit, tapi menghasilkan lebih banyak. Tentang mereka yang terlihat santai, tapi hidupnya melesat cepat. Dan tentang mereka yang tidak berjuang keras, tapi justru mengalir bersama kehidupan, dan karena itulah mereka sampai lebih jauh. Salah satu kisah nyata datang dari seorang pembicara dan pengusaha yang dulunya hidup dalam mode grind. Ia bekerja hampir 24 jam sehari, melewatkan waktu dengan keluarga, kehilangan kesehatan, dan ironisnya tak kunjung mendapatkan hasil. Sampai suatu hari, ia menyerah, bukan karena kalah, tapi karena sadar. Ia mulai melepaskan kontrol, mempercayai intuisi, dan hanya mengambil tindakan ketika jiwanya berkata, ya. Beberapa tahun kemudian, ia menghasilkan lebih dari $2 juta per tahun, dengan hanya bekerja 4 jam seminggu. Perubahan radikal ini bukan sihir. Ia adalah hasil dari pergeseran cara hidup, dari grind ke flow. Flow bukan tentang bermalas-malasan. Ia adalah tentang hidup dalam irama yang tepat. Seperti musisi yang tidak memaksakan nada, tapi membiarkan melodi mengalir. Seperti peselancar yang tidak melawan ombak, tapi menari di atasnya. Dalam flow, kamu masih bergerak, tapi dengan ringannya keberanian dan kepercayaan, bukan tekanan dan ketakutan. Pergeseran ini tidak datang dari luar. Ia adalah perubahan di dalam. Perubahan cara kita memandang kehidupan. Dari sesuatu yang harus ditaklukkan, menjadi sesuatu yang bisa dipercaya. Dari sesuatu yang menekan, menjadi sesuatu yang membimbing. Salah satu buku yang mengilhami banyak transformasi ini adalah The Surrender Experiment oleh Michael A. Singer. Ia menceritakan bagaimana hidupnya berubah drastis ketika ia memutuskan untuk tidak lagi hidup berdasarkan apa yang aku mau, melainkan apa yang hidup sedang bawa ke hadapanku. Dari seorang yang ingin menyepi di hutan, ia justru menjadi pendiri perusahaan bernilai miliaran dolar, tanpa pernah mencarinya. Inilah kekuatan sejati, saat kita berhenti memaksa dan mulai menerima. Saat kita sadar bahwa tidak semua hal perlu dikendalikan untuk bisa berhasil. Bahwa terkadang, keajaiban datang bukan saat kita berjuang, tapi saat kita cukup diam untuk mendengarnya. Hidup punya ritmenya sendiri. Dan ketika kita selaras dengannya, segalanya menjadi lebih mudah. Pintu terbuka tanpa didobrak, kesempatan datang tanpa dicari, solusi muncul tanpa dipaksa. Mungkin ini saatnya kita berhenti bertanya, apalagi yang harus aku lakukan, dan mulai bertanya, apa yang sedang hidup coba ajarkan padaku hari ini? Karena dalam aliran hidup, kamu tidak hanya menjadi lebih sukses, kamu menjadi lebih utuh. Dan mungkin untuk pertama kalinya kamu akan merasa bebas. Jika Anda masih menonton, saya ingin mengucapkan terima kasih.
Jika video ini bermanfaat dan menambah wawasan, silahkan membagikan video ini dengan orang lain. Pertimbangkan juga untuk subscribe di channel ini, karena dukungan Anda akan sangat membantu dan berharga. Jangan ragu untuk berbagi pengalaman atau pemikiran Anda di kolom komentar. Semoga hari-hari Anda selalu dipenuhi dengan kelimpahan dan kebahagiaan.